Impact Family, impacting the world through healthy family. Selamat berjumpa saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Saudara dalam pemeliharaan Tuhan dan saudara selalu bersyukur. Dan saat ini bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali. Berarti saudara dalam keadaan sehat. Begitu juga saya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Saudara, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuatan akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Saudara, kasih itu luar biasa, ya. Mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada orang Korintus dan menjelaskan semua ini? Karena pada waktu itu di Korintus ada perpecahan di antara jemaat ya. Ada yang satu pro Apolos, satu pro Paulus, satu pro Kefas, dan satu mengatakan pro Tuhan Yesus, kelompok-kelompoknya. Lalu mereka ada perpecahan di dalam gereja. Kemudian dari perpecahan itu Rasul Paulus mendengar dan dia menulis surat kepada Korintus. Ini yang pertama. Nah, itu sebabnya dia menjelaskan ya bahwa di dalam gereja itu kita itu satu tubuh, tetapi karunianya bermacam-macam. Jadi dia jelaskan ada karunia yang bisa bernubuat, ada karunia beriman, ada karunia menyembuhkan, karunia macam-macam ya. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang berpengetahuan, ada yang berkata-kata hikmat. Semuanya dia sebutkan. Itu sebabnya dia menjelaskan tentang kasih, ya. Semua itu percuma kalau tidak ada kasih. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Kalau ada kasih kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kasih maka dapat didamaikan, ya. Gereja tidak ada perpecahan karena ada kasih. Karena dengan kasih itu tidak berkesudahan. Yang lain-lainnya akan berkesudahan, akan berhenti. Ya, karena tidak sempurna. Dan itu sebabnya dia menekankan akan kasih. Dan luar biasa definisinya. Sampai kita berhari-hari kita membicarakan tentang kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Saudara, yang pertama kita perlu memiliki kasih. Ya, yang lain-lainnya perlu di dalam gereja, tetapi kalau tidak ada kasih percuma. Begitu juga di dalam keluarga. Keluarga itu penting ada kasih. Kasih itu yang mempersatukan kita, yang membuat kita bertahan. Ada orang menikah sampai 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 75 tahun, saudara. Ya, umurnya itu sudah sampai umur 100 ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ikatlah dalam keluarga itu kasih. Karena dengan kasih kita nanti ingat, oh iya kan saya harus mengasihi. Pernah saya itu ribut-ribut sama suami dulu ya. Pada waktu berantem gitu terus jengkel, marah, tidak mau bicara, biarin aja gitu ya. Lalu saya ya merenungkan firman Tuhan, jadi saya ingat ya. Wah, kalau saya menikah dulu kan janjinya akan mengasihi dalam keadaan apa saja. Jadi kalau kasih bisa memaafkan. Kasih itu kita mesti bisa rendah hati dan mengakui kesalahan kita. Lalu bisa memaafkan juga kesalahan suami. Itu sebabnya saya bilang kasihnya kan harus seperti jemaat kepada Kristus. Waduh, saya takut saudara ya. Jemaat kepada Kristus, dan kasih itu seperti Kristus kepada jemaatnya. Saya harus jadi dengan sengaja ya sudahlah, dimaafkan. Sudahlah, karena saya harus mengasihi, dan ya saya yang baik duluan, gak apa-apa lah. Saya sediakan makan, saya melayani seperti biasanya ya. Akhirnya ya damai lagi, ya harus begitu. Kasih itu tidak berkesudahan. Jadi di dalam keluarga tuh selalu gitu. Sama anak kadang-kadang bisa jengkel, tetapi ya karena kasih kita bisa memaafkan ya.
Begitu juga suami kepada istri, orang tua kepada anak. Semuanya dengan kasih kita bisa dipersatukan. Dengan kasih kita dapat melakukan banyak hal. Karena kasih kita bisa bertahan. Karena kasih kita bisa berjuang. Karena kasih kita dapat memiliki hari depan yang lebih baik. Dan percaya segala sesuatu. Kita akan melakukan segala, berharap akan segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya milikilah kasih di dalam keluarga. Mari kita berdoa, karena Allah sudah terlebih dahulu memberi teladan kasih kepada kita ya, yang akan kita peringati nanti pada hari Jumat Agung, hari penyalipan, dan hari kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Biarlah kami memiliki kasih Tuhan, berilah kami kasih. Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang menyebabkan kami dapat memiliki kasih. Dan dalam keluarga-keluarga ini Tuhan, saya berdoa dan mohon Engkau memberikan kasih kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada kakek nenek, semuanya Tuhan. Jadi kami dapat menjalankan hidup ini dengan penuh pengucapan syukur, sukacita karena kami memiliki kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan semua ini. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Semoga saudara bisa istirahat dengan baik ya. Dan sampai berjumpa kembali, merenungkan firman kembali setiap hari. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan kita mengasihi sesama. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.